Langit Jakarta sore itu mendung, seolah ikut menyembunyikan segala kelelahan dan intrik kota yang tak pernah tidur. Romi, seorang anggota pasukan pengamanan Presiden, Pas Pampres, baru saja menyelesaikan tugasnya. Dengan jaket kulit lusuh dan motor tuanya, ia memilih jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Namun, jalan sepi yang ia pilih justru mempertemukannya dengan sesuatu yang tak ia duga, seorang polisi lalu lintas bernama Wawan. Dengan perut buncit dan sikap arogan, Wawan menghentikannya. Ia memeriksa surat-surat Romi dengan ekspresi mencurigakan, lalu mulai mencoba melakukan pemalakan. "STNKMU hampir mati, bisa saya tilang," ujar Wawan sambil mengendus-endus peluang. Romi menahan diri. Ia tahu surat-suratnya lengkap. Ia tahu ini bukan soal pelanggaran lalu lintas, tapi soal permainan kotor. Ia menolak memberikan rokok dan uang seperti yang diminta. Wawan, tersulut harga dirinya, mencoba memaksa. Ketika ia menyentuh jaket Romi, ketegangan memuncak. Dalam sekejap, Romi menggenggam pergelangan tangannya kuat. Mata Romi menatap tajam, membuat Wawan sadar. Ia telah bermain dengan orang yang salah. Meski Romi telah memperingatkan, Wawan tetap menantang. Ia bahkan mengancam menggunakan pistol. Namun, Romi tetap tenang. Ketika Wawan mencoba memukul, Romi menghindar dengan mudah. Beberapa kali pukulan meleset, hingga akhirnya ia melumpuhkan Wawan dengan teknik bela diri yang membuat pria itu tak berkutik. "Saya Pas Pampres, Pak. Dan saya tahu hukum lebih dari Anda," ujar Romi tenang. Belum sempat Romi meninggalkan lokasi, Wawan kembali bersama dua polisi lainnya. Ketiganya mencoba menyerang Romi. Tapi dengan keahlian dan ketenangan, Romi berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Ketika semuanya terkapar, ia hanya berkata, "Lain kali, jangan gunakan seragammu untuk menindas." Tak lama, mobil patroli lain datang. Seorang kompol turun, melihat keributan dan meminta penjelasan. Wawan mencoba berbohong, namun salah satu anak buahnya membocorkan kebenaran. Situasi makin panas ketika Romi kembali, kali ini bersama seorang kolonel dari kesatuannya. "Saya ingin melaporkan, anggota saya dipalak dan diserang," ucap kolonel kepada kompol. Tanpa banyak bicara, kompol memerintahkan ketiga polisi itu untuk diborgol dan dibawa ke kantor. Beberapa hari kemudian, berita pemecatan mereka tersebar luas. Mereka dipindahkan ke daerah terpencil, jauh dari sorotan, dan lebih penting, jauh dari kesempatan menyalahgunakan kekuasaan. Di markas, Romi mendapat ucapan dari komandannya. "Kamu lakukan hal yang benar. Negara butuh orang seperti kamu." Romi hanya tersenyum. Ia tidak bangga. Ia hanya ingin keadilan tetap berdiri. Beberapa minggu setelah kejadian itu, nama Romi mulai terdengar di kalangan aparat. Bukan karena ia viral, tapi karena keberaniannya menolak tunduk pada praktik korupsi kecil-kecilan yang selama ini dianggap biasa. Beberapa rekan seprofesi sempat mendekatinya. "Lo gila, Rom. Bisa aja tuh kasus dibikin lenyap," kata Rian, salah satu sahabatnya di kesatuan. Romi hanya tertawa kecil. "Kalau kita diam, korupsi akan terus jalan. Harus ada yang mulai berhenti menormalisasi yang salah." Meski ada juga yang mencibir dan menganggapnya cari muka, Romi tak ambil pusing. Ia tahu, niat baik tak selalu diterima baik. Tapi kalau bukan dirinya yang menolak ketidakadilan itu, siapa lagi? Beberapa hari kemudian, ia menerima surat tugas baru. Kali ini, ia diminta menjadi instruktur etika dan disiplin di pusat pelatihan aparat gabungan. Bukan promosi dalam bentuk pangkat, tapi kepercayaan dalam bentuk tanggung jawab. Di sana, ia berdiri di hadapan para calon polisi dan TNI muda. Dengan suara lantang tapi tenang, ia berkata, "Seragam ini bukan jubah kekuasaan.
Ini amanah. Kalau kalian ingin dihormati, maka hormatilah rakyat lebih dulu. Jangan gunakan jabatan untuk menindas, tapi untuk melindungi. Setiap kata yang keluar darinya bukan sekadar teori, tapi kisah nyata. Para taruna mendengarnya dengan serius. Di antara mereka, mungkin ada Romi-Romi baru yang sedang terbentuk. Dan Romi tahu, tugasnya belum selesai. Tapi benih perubahan sudah ia tanam. Kesimpulan. Kisah Romi bukan hanya tentang keberanian melawan ketidakadilan, tapi tentang integritas, sikap yang tetap teguh menjaga nilai walau tak ada yang melihat. Ia membuktikan bahwa satu orang yang jujur bisa membuat perbedaan, bahkan dalam sistem yang rumit sekalipun. Pelajaran yang bisa diambil. Jangan takut membela kebenaran, meski itu berarti berhadapan dengan sesama aparat atau rekan sendiri. Seragam dan jabatan bukan alasan untuk semena-mena. Mereka yang berseragam harus jadi teladan, bukan ancaman. Korupsi tidak selalu dalam jumlah besar. Praktik kecil seperti pemalakan di jalan bisa menjadi akar dari sistem yang rusak jika dibiarkan. Keberanian satu orang bisa menyadarkan banyak orang. Jangan pernah remehkan kekuatan sebuah tindakan jujur. Integritas adalah kekuatan terbesar seorang prajurit. Lebih dari sekadar fisik dan senjata, nilai moral adalah benteng sejati. Disclaimer. Cerita ini adalah karya fiksi yang terinspirasi dari kejadian viral di masyarakat. Nama tokoh, alur cerita, dan situasi telah dimodifikasi untuk tujuan hiburan dan pembelajaran. Apabila terdapat kesamaan nama atau kejadian, itu semata-mata kebetulan dan tidak ada unsur kesengajaan untuk menyinggung pihak manapun. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Dukung channel ini supaya bisa terus berkarya dan menyebarkan pesan-pesan positif. Kalau kamu punya kisah menarik atau pengalaman yang bisa dijadikan pelajaran hidup, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu, kisahmu bisa jadi inspirasi bagi banyak orang. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap jadi pribadi yang berani jujur dan membela kebenaran. Sekecil apapun langkahmu, itu tetap berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.